Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi bersama Fakih dari kelas B jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Nah, kali ini gue nggak sendiri nih. Kali ini aku dibersamai dengan Radif selaku partner saya dalam podcast kali ini. Dan malam ini kita mau ngomongin tentang dunia kehumasan bersama dengan narasumber kita yang sudah berkecimpung banyak sekali di dunia industri kehumasan Indonesia. Bukan begitu, Radif? Benar sekali nih Fakih. Beliau ini menjabat sebagai Vice President Corporate Secretary dari PT Petarung Gas, merupakan anak dari perusahaan Pertamina nih. Nah, mari kita sambut yakni Bapak Hatim Irwan. Ya, terima kasih Mas Radif dan Mas Fakih sudah mengundang saya di podcastnya nih. Apa nih kira-kira kita mau bahas apa nih kira-kira? Nah, jadi kita berdua pengen ngobrol-ngobrol santai lah ya Pak tentang dunia kehumasan yang Bapak jalani selama ini gitu. Sebelumnya mohon maaf kalau jamuannya kayak begini aja. Waduh, menarik ini. Udah ada bakwan sama teh. Sama teh. Gimana? Jadi mungkin yang pengen saya tahu sebelumnya ya Pak, kira-kira nih Bapak itu sudah berkecimpung di dunia kehumasan ini sudah berkarir berapa tahun, berapa lama gitu? Oke, terima kasih Mas Adib dan Mas Fakih. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Hatim Ilwan. Kebetulan sehari-hari saya menjabat sebagai Corporate Secretary di PT Petarung Gas. Gas ini adalah salah satu afiliasi dari Pertamina Group. Kami fokus di dalam bidang regasifikasi LNG. Kebetulan kami juga punya plant ataupun pabrik itu di Loksmawe Aceh. Oke, tadi pertanyaannya udah berapa lama? Saya memulai karir kehumasan itu sejak tahun 2015. Persisnya 1 April 2015 saya baru bergabung di PT Pertamina Gas waktu itu sebagai manajer humas. Ya, nyebutnya tidak hanya humas, kami waktu itu saya embel-embelnya itu manajer PR and CSR, jadi Public Relation and CSR. Jadi saya manajer waktu itu 2015 April. Nah, jadi kalau hitung sekarang, ya tentu hitungannya sudah mau mendekati ulang tahun ke-10 sebagai ya di humas ya. Saya selain di Pertagas, karena di Pertamina Group biasanya kita muter-muter. Jadi saya pernah bertugas di Pertamina Gas, saya juga pernah bertugas di bidang marketing operationnya di kalau sekarang mungkin Mas Adib sama Mas Fakih tahunya ada namanya Pertamina Patraniaga. Nah, saya dulu pernah di Makassar yang mengolah bicara suplai BBM LPG untuk wilayah seluruh Sulawesi. Kemudian itu berarti 6 provinsi ya. Kemudian saya juga pernah menjabat sebagai manajer humas juga dengan CSR di Kilang Cilacap. Kilang Cilacap. Kemudian saat ini saya sudah menjabat dari sejak 3 tahun lalu sebagai Corporate Secretary di PT Petarung Gas. Jadi ya lumayan hampir 10 tahun gitu. Keren sih. Kalau dilihat-lihat udah banyak sekali ya pengalaman kehumasannya, kayak 9 tahun tuh bukan waktu yang sebentar nggak sih Mas Radif? Iya, udah pindah 6 provinsi loh. Muter-muter ya? Muter-muter Indonesia sepertinya teman-teman. Nah, kalau untuk awalnya tuh berarti tahun 2015 ya Pak? Ya. Itu tuh Bapak masuk ke dunia kehumasan emang punya ketertarikan tersendiri atau malah nggak sengaja nih kecemplung gitu? Ya, menarik. 2015 memang itu karir saya di dunia kehumasan. Tapi kalau
flashback ke belakang, 12 tahun sebelumnya, saya punya pengalaman justru sebaliknya. Saya 12 tahun pengalaman sebagai jurnalis. Oh, berarti pernah juga ya? Ya, jadi side A side B lah. Ya, jadi saya 12 tahun sebelumnya saya berkarir sebagai jurnalis di salah satu media nasional, tepatnya di Majalah Gatra. Jadi ya plus dengan saya juga pernah memimpin salah satu majalah juga, majalah keuangan World Bank, yang sekarang menjadi cikal bakal salah satunya adalah Nusantara TV. Nusantara TV. Jadi, itu memang satu company. Saya juga sempat juga ya sedikit membantu waktu Nusantara TV membangun awal-awal untuk membangun perizinan dan segala macam. Jadi saya 12 tahun pengalaman di media, dan kemudian saat ini hampir 10 tahun pengalaman di kehumasan. Jadi kalau bicara counterpart, ya saya pernah di sisi jurnalis, saya pernah sekarang di sisi humas. Kira-kira gitu. Berarti sudah di dua sisi yang berbeda gitu ya Pak. Yang dimana humas sama jurnalis kan sangat bersinggungan ya Mas Radif ya. Benar-benar. Berarti kelebihannya tuh mungkin Bapak kalau misalkan menghadapi media udah di luar kepala gitu ya, karena udah 12 tahun. Itu. Ya memang salah satu kenapa saya direkrut, salah satunya memang karena background saya sebagai wartawan ya. Jadi waktu itu memang Pertagas membutuhkan saya lebih kepada salah satunya adalah kepada kemampuan saya tentu di bidang jurnalistik, sehingga itu penting bagi perusahaan saat itu ya, di mana saya dengan kemampuan yang saya miliki saya bisa memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan dengan tahu saya sebagai jurnalis, dan tentu saya lebih paham bagaimana dunia jurnalistik tersebut, sehingga itu bisa saya implementasikan waktu saya bekerja di Pertamina Group ya. Baik. Tapi kan Bapak sebelumnya udah mention Bapak 12 tahun sebagai jurnalis dan hampir mau 10 tahun sebagai public relation di kehumasan. Jadi pas Bapak pindah dari jurnalis ke public relation, apa sih hal yang nggak Bapak duga yang kayak beda banget nih dari jurnalis ke public relation? Oke, mungkin dari segi jam kerja ya, jam kerja totally different. Kenapa berbeda? Ya kita terbiasa di media itu boleh dibilang bukan orang kantoran kalau media itu. Apalagi saya sudah sampai level ya middle di sebuah media tersebut, sehingga keharusan untuk datang pagi kemudian pulang jam segitu tidak ada. Yang penting deliverable-nya adalah kita tersampaikan. Apa sih? Kebetulan karena majalahnya mingguan, berarti kan ya udah, yang penting narasumber bisa dikejar, tulisan bisa dibuat, bisa rapi dan sesuai dengan angle yang memang diputuskan oleh rapat redaksi. Nah, masuk ke dunia kehumasan, dalam artian bicara di office, tentu kita harus belajar juga bagaimana bekerja dari jam 7 pagi katakan sampai jam 4 atau jam 5 gitu. Itu yang tentu berbeda. Jadi 7 to 5 gitu ya Pak, kerjanya kalau humas. Yes, nah, but then kita harus paham. Pengalaman saya menunjukkan bahwa humas itu dimanapun, rasanya kalau ngomongin tentang bekerja layak, yang bekerja jam 7 to 5, itu nggak bisa kita jadikan sebagai patokan. Karena kehumasan itu bicara kita menjaga perusahaan itu 24 jam. Jadi anytime, jadi nggak ada cerita orang humas tuh, aduh Pak, mohon maaf, saya udah malam nih, nggak bisa. Oh, nggak ada cerita. Hari libur pun tetap. Oh betul. Jadi bicara jam kerja sebetulnya, kenapa? Karena pada akhirnya kita harus juga mengikuti counterpart kita. Siapa counterpart kita? Salah satunya adalah media. Media itu kalau bertanya nggak ada cerita
mereka milih-milih waktu. Iya benar. Misalnya mau nanya jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, subuh-subuh bisa terjadi. Iya. Kenapa? Karena memang sesuatu ada hal yang sifatnya urgent harus ditanyakan. Hmm. Jadi itu yang totally different. Saya yang terbiasa dengan media yang mulai dibilang, apalagi kalau udah senior kan, kita wah, kadang-kadang mungkin ke kantor juga suka-suka kita. Gitu. Tapi ketika kita mengubah itu, ya tentu tantangan tersendiri bagi kita yang terbiasa. Kalau bicara malamnya sih kita udah biasa kalau jadi wartawan. Tapi ketika harus berangkat pagi, nah itu yang jadi tantangan. Ya meskipun harus kita jalanin, gitu. Mas Paki, Mas Tadi. Kalau berita itu lebih ke ini kan ya Pak. Jadi berita itu datang nggak ada waktunya gitu, kapan aja masalah bisa terjadi gitu. Yes, wartawan tuh minta konfirmasi kan kapanpun, jam berapapun, mereka akan tanya. Jadi saya kalau ditanya, saya nggak pernah ngumpet-ngumpetin nomor handphone saya. Jadi saya harus ngasih nomor handphone ke wartawan, karena dan mereka anytime saya welcome. Ya kecuali saya pulas banget gitu ya, mungkin nggak terangkat bisa jadi gitu ya. Tapi kalaupun misalnya saya pas ngecek ada nomor telepon yang saya hubungi terus dia WA juga masih tahu nanyakan, ya tentu saya biasakan. Gitu. Berarti tidak terbayang berapa banyak kontak media yang ada di HP Pak ini ya. Lumayan. Tadi kan lumayan banyak gitu. lumayan banyak ya Pak. Tadi kan Bapak sempat nyinggung ya kalau misalkan lagi tidur pules gitu, terus tiba-tiba ada media yang nelpon atau apa nggak angkat, itu menjadi suatu tantangan yang bisa dibilang apa ya, sulit untuk diatur oleh Bapak sendiri atau? Ya, karena pada prinsipnya kan counterpart kita adalah media, jurnalis, ya, wartawan, yang sebetulnya mereka bermitra dengan kita dalam konteks dia membutuhkan informasi. Jadi pada akhirnya kita harus punya kelegoan kita untuk menerima jabatan kita ataupun tugas kita sebagai humas di sebuah perusahaan yang tentu tidak ada berkeluh kesah. Ini ngapain sih malam-malam telepon orang ini gitu kan? Karena itu bagian dari kerja kita. Gitu. Iya benar. Mau malam, mau jam berapapun, gitu. Itu pasti kita harus yang namanya memberikan informasi. Karena salah-salah kalau kita nggak ngangkat ataupun nggak diberikan jawaban, beliau bisa membuat satu opini tersendiri. Bahaya itu. Yes, itu bahaya. Dan yang kita jaga adalah bagaimana caranya informasi dari sisi kita itu bisa tersampaikan dengan baik kepada Media. media. Mungkin boleh minum dulu Pak. Oh ya, oke, makasih ini. Dari tadi tegang banget. Waduh. Kita terlalu Thank you. Ada juga gorengan. Ini gorengannya favorit biasanya. Oh iya. Bakwan. Boleh Pak. Favorit orang Indo semua. Bakwan kalau orang Bandung bilang bala-bala. 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 Oke. Enak banget kalau dimakan sore-sore Oke, gini ya. saya tutup ya. Boleh. Silakan Pak. Ini saya tadi udah habis 5. Gimana? Sambil ngobrol ya? Boleh. Iya, nggak apa-apa. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya Bapak. Kan Bapak udah hampir 10 tahun nih jadi di public relation di PT Pertamina. Kegiatan sehari-hari praktisi media relation itu seperti apa sih? Apakah kayak yang sudah Bapak ceritakan harus ready 24 jam? Apa nggak sesuai, kayak nggak gitu gambarnya? Apakah lebih santai? Ya, memang 10 tahun ini memang saya tidak 10 tahun di Pertamina Gas. Jadi saya di Pertamina Gas 4 tahun, pernah juga di Pertamina Makassar, pernah juga di Kilang Cilacap,
maupun sekarang di Pertarungas. Tugas tentu sekarang dengan posisi saya tidak hanya bicara kehumasan. Kalau dulu jabatan saya manajer humas, tentu bicara fokus dengan humas. Itu pun humas dan CSR. Ini yang harus teman-teman anak-anak komunikasi juga pelajari ya. Karena di beberapa tempat jabatan-jabatan kehumasan itu selalu ditempel dengan CSR. CSR. Nah ini jadi pengalaman juga buat teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa Bikom yang nanti akan terjun di bidang kehumasan, harus diingat bahwa someday kalian juga akan beririsan dengan sifatnya ke CSR. Nah, karena jabatan saya udah corporate secretary, kebetulan di tempat saya juga membawahi legal. Oh, Nah, selatan gitu ya. legal itu masalah hukum. Oh, iya. Jadi di bawah saya itu ada manajer humas, ya. Ada yang namanya lagi manajer legal, ada lagi ya BOD support. Jadi mengurusi urusan-urusan kegiatan-kegiatan board of director, itu para direksi di perusahaan PAG. Nah, sehari-hari ngapain? Ya sebetulnya bicara corporate secretary sudah ada tadi itu, bicara tentang kehumasan, ke CSR-an, ke legalan gitu ya, kemudian satu lagi ke BOD support. Nah ini semua harus kita manage dengan baik sehingga menghasilkan sebuah kinerja yang tentu sesuai dengan target dan tentu juga sesuai dengan harapan semua stakeholder. Itu kira-kira. Kalau kegiatannya kehumasan ya tentu saya harus standby anytime kalau memang ada wartawan yang ngotak gitu. Dan wartawan yang ngotak tidak hanya ngomongin tentang berita, banyak juga wartawan di daerah yang hanya seperti say hello, kemudian ngomongin macam-macam gitu. Ada juga yang ya karena udah friend gitu kan, mungkin ceritanya juga lain-lain. Dan saya masih, alhamdulillah masih tetap bisa berkomunikasi walaupun sudah meninggalkan Makassar udah lama, tapi masih tetap berhubungan dengan teman-teman media-media yang ada di Sulawesi, mau itu di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, nah pasti ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian ada Sulawesi ada juga Gorontalo, jadi masih berkomunikasi. Begitupun dengan teman-teman Cilacap. Jadi selama kita menjadi humas, disitulah kita ditantang untuk kita tuh melihat jurnalis tuh sebagai apa sih gitu. Hanya sebatas kebutuhan kita saja saat kita di situ, atau kita ingin punya long relationship dengan mereka. Nah itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh orang humas. Bikinnya udahlah, aku udah gak ada urusan sama kau, aku udah ganti, udah berpindah dan segala macam, nggak bisa gitu. Disitulah kita ditantang untuk bahwa kita sebagai seorang humas sejati itu adalah orang yang masih terus berinteraksi dengan siapapun yang selama ini kita berhubungan. Kita jangan sampai ada kesan habis manis sepadi buah, yang ada kesan kacang lupakan kulitnya. Padahal kita sudah pastilah berhubungan dengan wartawan semua, kita bersinergi, kita bekerjasama. Jangan ketika kita menjabat di situ kita butuh banget dengan mereka, giliran kita udah selesai kita lupakan. Gitu kira-kira. Berarti nggak harus hubungan pekerjaan doang ya Pak dengan jurnalis itu ya? Yes, saya berkaca dari sisi saya. Saya ketika jadi jurnalis pun saya menerapkan hal yang sama. Jadi ketika sudah kita berhubungan dengan narasumber, di mana narasumber itu sudah dekat dengan kita, kadang-kadang parameter yang bisa menunjukkan bahwa kita tuh sudah dekat dengan narasumber itu adalah ketika kita ketemu dengan mereka tidak ngomongin pekerjaan, ngomongin hobi, ngomongin isu-isu yang lain. Orang di ekonomi, narasumber ekonomi ngomongin politik, orang politik ngomongin ekonomi, ngomongin dunia
keartisan, Sepak itu yang bola gitu. olahraga, ngomongin tentang ya tadi hobi, terus ngomongin tentang cerita-cerita masa lalu kita, Iya. dan itu sudah bagi saya pun mendapat hal yang sama gitu, ketika ketemu dengan mereka jika kita ingin berhubungan baik dengan mereka. Jadi kalau sebatas oke, bang saya dari media mohon izin telepon, oke udah selesai. Tapi ketika kita menyapa dengan mereka dengan tentu sapaan yang baik gitu. Karena walau bagaimanapun mau sepintar apapun kita, sehebat apapun kita sebagai katakanlah di bidang humas, tapi ketika kita tidak punya adab yang baik kepada wartawan, lupa Kacau. kira-kira gitu. Tapi pernah nggak sih Pak yang tadi kan hubungan baik dengan jurnalis itu bahkan sampai main bareng gitu Pak? Pernah Oh nggak? pasti. Pasti. Jadi kalau misalnya berpartner dengan jurnalis itu berpartner yang kita betul-betul menjadikan mereka sebagai partner utama, Oh Pak. sehingga dalam kita menjalankan fungsi kehumasan pun kita juga harus berpikir bahwa bagaimana mereka diwongke, apa yang sih sebenarnya menjadi persoalan mereka. Tugas utama kita sebagai humas itu adalah apa? Ketika mereka bertanya kita bisa jawab, ketika mereka bertanya kapanpun kita bisa deliver. Nah sekarang apakah hanya sebatas ngobrolin tentang pekerjaan? Ya katakanlah teman-teman wartawan ada asosiasinya, organisasinya, bang kami mau bikin acara nih, tolong disupport, kita support. Bang kami punya kapan-kapan kumpul-kumpul, ketemu dengan mereka, kita kumpul, kita rutin ketemu dengan mereka, sebatas ngopi-ngopi, sebatas makan-makan gitu. Dan itu bagi mereka sebuah penghormatan ketika kita menyapa seorang humas, menyapa teman-teman jurnalis. Di Pertamina itu cara kita mendekatkan diri dengan wartawan banyak sekali caranya. Bahkan secara skala Pertamina sebagai holding, sebagai grup, itu kita udah punya namanya anugerah jurnalistik Pertamina yang kita gelar setiap tahun. Jadi kita menghimpun seluruh berita-berita dari para wartawan yang menulis tentang energi dan juga Pertamina, kita apresiasi. Hadiahnya lumayan. Hadiahnya lumayan. Saya dulu waktu jurnalis pun pernah jadi salah satu finalis untuk menulis tentang Pertamina dan energi di Indonesia, dan salah satu finalis. Jadi apa yang dirasakan oleh teman-teman saat ini sebagai jurnalis, saya pernah merasakan. Oh, jadi udah pernah merasakan dua sisi gitu ya Pak? Nah, kalau dari yang saya simpulkan tadi ya, menjadi humas itu yang paling penting tuh komunikasinya ya Pak ya. Jadi sesama humas atau bahkan ke teman-teman jurnalis lain, ke teman-teman media yang harus dijaga itu relasi dan skill komunikasinya gitu ya, biar makin makin menunjang gitu lah profesi kehumasannya. Kira-kira kalau untuk anak-anak yang kayak anak kuliah seperti saya, Radif gitu ya, pengen cita-citanya itu kan jadi humas profesional gitu seperti Bapak. Kira-kira selain skill komunikasi itu yang paling penting apa sih Pak yang harus kita siapin? Thank you Mas Fakih. Ada ini pertanyaan menarik dan challenging bagi teman-teman yang ingin berkiprah di dunia kehumasan. Saya tadi sedikit flashback ya. Kalau teman-teman yang sekarang jadi mahasiswa-mahasiswi humas, itu kan sudah jelas sejak awal niat untuk jadi humas. Background saya bukan Vkom. Iya. Saya di Teknik Mesin ITB. Teknik mesin. Yes. Jadi kebayang, saya di Teknik Mesin ITB, pernah jadi wartawan, terus sekarang berkecimpung di humas. Sangat berseberangan ya terus. Ya, sangat institut tujuan berubah. Gitu ya. Teknologi Bandung. Iya, tujuan berubah kalau kata job teman-teman gitu. Jadi dan yang terpenting apa? Jadi humas itu apa sih? Satu ya, kita itu jangan sombong.
Jangan sombong. Lu sehebat apapun, lu jadi humas paling top di sebuah perusahaan pun, lu kalau sombong, sorry men, ditinggalin. Bakal keganti kali ya. Yang ada Dibenci. wartawan tuh ketika nulis tuh ingat orangnya gitu. Ya, jadi adalah sentimen-sentimen negatif yang muncul gitu, meskipun tidak secara umum ya begitu. Yang kedua, jangan baperan. Baperan penting juga. Aduh, dari wartawan tuh kita itu di dunia kehumasan nanti, tapi yang tadi yang saya bilang, kehumasan itu akan berhubungan dengan CSR, ada berhubungan dengan supporting untuk direksi. Jadi kita harus jadi abdi dalam. Tahu abdi dalam nggak? Enggak. Abdi dalam itu kalau dalam sebuah kerajaan ada abdi dalam, orang yang kalaupun ketemu raja juga ngesot gitu ya. Udah jadi benar-benar Merendah banget. Merendah banget. Kita udah siap seperti itu. Dan filosofinya itu seperti filosofi keset. Filosofi keset. Apa tuh filosofi keset? Tahu keset? Tahu keset. Suka ada tulisan apa di situ di keset? Welcome. Jadi walaupun diinjek-injek tetap welcome. Gitu. Itu filosofi keset. Jadi kalau orang humas nggak punya filosofi keset, yang ada dia nggak akan betah. Pasti bakal ngedumbal terus gitu ya. Wah, pokoknya stres gitu ya. Nah, itu jangan. Harus punya tuh udah dalam diri kita, apalagi saya juga sekaligus juga nih podcast teman-teman humas ya. Iya. Mengajak ke teman-teman humas tuh, ayo kalau mau jadi humas, udah deh, lu baperan ke laut aja. Atau jangan sombong, merasa paling pintar. Nah, itu tadi ngewong kayak harus kita bergaul dengan mereka. Terus yang dibangun bukan lagi sebatas lu gua sebagai wartawan dan ini, tapi harus kita membangun brotherhood. Kesaudaraan gitu. Iyalah, karena someday kita butuh mereka. Boleh dibilang kalau butuh mereka dalam konteksnya kita yang sebatas orang humas dari sebuah perusahaan, kepada mereka ya pasti akan berbeda ketika kita sudah merasa brotherhood. Bang, tolong lah bang. Iya. Teknik ngelobinya tuh Betul, tolong lah bang, pinjam 100. Kira-kira gitu. Jadi kita harus ya ketika kita, apalagi yang kita sudah sejak awal masuk di komunikasi, kehumasan apalagi, harus muncul filosofi itu gitu. Jadi selain kita, dan kita harus tadi jangan, ya saya bicara jangan sombong, kemudian jangan baperan, dan tentu kita harus mengasah terus, karena kehumasan itu sekarang gini, kalau orang di humas, saya misalnya, ketika saya di event itu di Pertamina Group misalnya, saya bicara mengenai kilang, misalnya. Itu berbeda dengan saya bicara mengenai bagaimana manajemen distribusi BBM dengan LPG. Berbeda. Sekarang saya ada di Pertarung Gas. Itu beda lagi ininya, industrinya. Tapi sebagai humas ilmunya sama. Cuman walaupun kontennya berbeda. Makanya coba teman-teman bisa perhatikan, orang humas itu salah satunya adalah kelebihannya apa? Kita harus tahu segala hal. Yes. Harus up to date gitu ya. Yes, gitu. Jadi dalam sebuah perusahaan nggak bisa kita bilang, apa begini, nggak tahu aku. Padahal itu sebetulnya kalau kamu kerja di mana? Di Pertamina. Iya. Gitu. Itu kenapa? Nah, kalau orang humas harus paham, Harus tahu. Jadi itu kuncinya. Jadi teman-teman kalau ingin jadi humas ya jangan baperan, jangan sombong. Tadi, personalitinya mungkin. ilmu kasih. Dan apa ya, harus
kita harus welcome anytime. Ramah lah ya. Respon cepat. Jadi jangan kayak koran dibaca doang kalau dikirim WA gitu. Harus dibalas, dijawab. Even itu hanya Waalaikumsalam, selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin Bapak kan sering nih berhubungan dengan media. Skill komunikasi apa sih yang paling harus kita latih? Apa yang penting untuk memuaskan media kita? Oke, terima kasih. Bicara skill, tentu tadi saya cerita bagaimana dari sisi pembawaan kita. Ya. Nah, sekarang skill kita itu harus diasah terus. Salah satunya adalah negosiasi. Ngelobi orang gitu. Yes, exactly. Negosiasi itu, ini saya ngutip ada salah satu negosiator ulung FBI, namanya Chris Voss. Itu dia bilang negosiasi itu bukanlah hal yang sifatnya untuk menekan orang, tapi bagaimana caranya supaya dia melakukan apa yang kita inginkan lewat caranya dia. Jadi kalau misalnya kita berhubungan dengan lama ini misalnya wartawan misalnya, kita jangan menekan, nggak bisa, itu udah zaman udah gigit besi ya, kita menekan wartawan tuh udah punya koridornya, punya aturannya, nggak bisa dipaksakan ketika mereka independen. Kalau kita melawan wartawan tuh kita pasti kalah. Jadi bukan berarti wartawan juga semaunya, enggak, dia juga ada aturan. Nah, tinggal kita bagaimana caranya supaya kita dalam hal negosiasi ini kita bisa menang. Negosiasi itu ya udah, itu seni kita. Dan itu nggak bisa dipelajari dalam waktu singkat. Itu harus bicara Dilatih ya. itu bicara jam terbang. Jadi bicara asam garam. Jadi tidak bisa, aduh saya lemah dalam itu. Ya udah, dilatih terus negosiasi. Targetnya bagaimana caranya orang yang ketemu dengan kita seakan-akan seperti tidak merasa ditekan oleh kita. Padahal kita maksudnya itu punya itu. Terselubung gitu. Negosiasi. Yes, negosiasi. Karena sebagai humas, jangan salah, kita bisa berhubungan dengan banyak sekali orang. Tadi mungkin bicara dengan media, kita bisa berhubungan dengan siapa? Dengan masyarakat yang demo, masyarakat yang misalnya dalam hal ini karena kita Pertamina kadang-kadang berhubungan dengan yang sifatnya high risk gitu ya, ada kebakaran atau misalnya kecelakaan dan segala macam, kita harus berhubungan dengan mereka. Bagaimana kita misalnya berhubungan dengan orang yang sudah dalam benak mereka marah. Iya. Kita harus temuin mereka, kita harus bernego dengan mereka. Beda dengan orang itu nggak punya marah dengan kita ngobrol lain. Tapi kalau kita udah ketemu orang yang sudah dalam benak mereka, Pertamina salah atau perusahaan kamu salah, ya kita harus jangan juga kita meninggi. Challenging ya. Yes, kita harus turunkan tone kita karena kita mencari solusi, mencari yang terbaik. Harus ada namanya dagang. Kalau orang Padang jadi dagang misalnya. Harus ada skill tarik ulur. Ya, orang dagang itu kan gitu. Nih misalnya bakwan, satunya berapa sih misalnya, jual merah gitu. Iya. Ini orang akan menawar nih kan, tapi kan kita punya target, ini harganya 2.000 gitu. Caranya gimana? Udah deh kita buat aja 4.000. Harganya 4.000 tawarinya. Iya. Dia nawar 1.000, apaan 1.000? Nggak bisa bos. Ketemu lagi berapa.
kadang-kadang ekspektasi kita 2.000, jatuhnya di 500. Untung dong kita. Iya, Iya. betul. Iya, benar. Sama juga, itulah skill negosiasi. Kita seakan-akan menurunkan ekspektasi kita terlalu dalam, padahal sebetulnya nggak terlalu bawah-bawah banget. Iya. Itu masih di atas target kita. Iya. Sama juga begitu, itulah negosiasi. Kalau kita ketemu dengan wartawan, padahal kita mintanya tapi ketika kita sudah bernegosiasi, kita dekat segala macam, dan itu juga kembali lagi dijalin waktu yang cukup lama. Nggak bisa sekonyong-konyong, bro segini nggak bisa. Harus. Berarti jam terbangnya harus mempengaruhi skill Yes. negosiasi banget ya. Ya, sekarang itu semua secara keilmuan bisa kita bisa dapatkan, dan nggak bisa juga kita paksakan itu menjadi sebuah skill yang langsung melekat ke dalam diri kita. Gitu kira-kira. Perlu bertahun-tahun atau bahkan berbelas-belas tahun. Yes. Jadi kan Bapak udah menjawab pertanyaan dari kami tentang skill yang dibutuhkan kan. Ternyata itu negosiasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mungkin Bapak ada di pas kejadian kebakaran di kilang Pertamina di Cilacap. Nah, sempat menjadi wajah perusahaan untuk pihak media. Bisa diceritakan nggak Pak gimana kronologi awalnya? Terus awal dapat info, terus menjawab Bapak cara menjawabnya ke publik dan resolusinya. Oke, nah ini cerita menarik nih bicara Cilacap. Kebetulan saya pernah setahun lebih di Cilacap. Jadinya di awal bulan Juni tahun 2021. 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini tentu kalau kita bicara insiden, ya, tidak ada yang menduga. Kejadiannya malam menjelang sekitar Isya lah ya. Karena sistem di kilang itu kalau kejadian apapun itu udah langsung otomatis pakai ada bunyi sirine yang merau-rau. Nah, sebagai orang humas, saya adalah orang yang berada di garda terdepan untuk menjelaskan kepada publik apa yang terjadi dengan kebakaran tersebut dan akan seperti apa dampaknya dan apa yang akan dilakukan oleh Pertamina Cilacap saat itu untuk menghadapi situasi kebakaran yang terjadi. Oke. Jadi yang saya harus dapatkan adalah informasi selengkap-lengkapnya. Dari siapa? Dari teman-teman di lapangan. Jadi saya ketemulah dengan pentolan-pentolan orang lapangan, apa yang terjadi, seperti apa, berapa tangki yang kebakar, kemudian apa sih yang terbakar produknya, dampaknya itu apa? Kan dalam benak masyarakat, kilang Cilacap kebakaran, BBM nih, jadi kan, bensin nih, solar, hilang apa segala macam. Padahal yang kebakaran itu hanyalah ya satu daerah yang itu tangki itu nggak gede-gede amat, tangkinya kecil dan isinya pun bukan BBM, itu isinya benzen. Ya. Benzen. Wah, ini biasanya kalau anak-anak yang pernah belajar ilmu karbon tahu benzen. Jadi benzen itu sebetulnya ini adalah produk untuk industri. Ya. Bensin juga tuh? Bukan, benzen. Bensin. Ya, beda lagi. Jadi saya harus menjelaskan bahwa ini adalah benzen, bukan BBM. Dan kita pastikan, kita belum mengatakan bahwa ini akibat apa, karena itu mesti tidak terucap oleh kita, karena kita belum tahu apa penyebabnya. Harus ada penelitian dan segala macam. Biarlah itu angka. Jadi bayangkan di saat malam itu juga saya bekerja untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya, termasuk juga apa yang harus dilakukan ke depan, apa dampaknya. Saya pastikan bahwa BBM akan aman, karena Cilacap bicara pemasok kebutuhan BBM untuk nasional itu 1/3 kebutuhan nasional. Kemudian bicara untuk Jawa itu
2/3 kebutuhan Jawa dari Cilacap. Cilacap. Jadi bayangkan betapa besarnya impact-nya ketika terjadi sesuatu di Cilacap. Jadi harus pastikan bahwa kebakaran ini tidak akan berdampak kepada suplai BBM kepada masyarakat. Banyak tuh persepsi masyarakat apa kayak berarti BBM-nya kena ini, Ya. ini atau Dan terus gitu. saat itu juga saya harus menjelaskan kepada publik dan dilalah di malam itu sejak mungkin jam 9 lebih, kejadian sudah jam 7-an, ya jam 9 lebih saya digilir wawancara live oleh beberapa media TV, Iya. kemudian radio, terus ada media cetak. Jadi saya digilirlah mulai dari, mohon maaf saya menyebut nama medianya, mulai dari pertama itu adalah misalnya seingat saya mulai dari Kompas, kemudian masuk lagi ke Metro TV, kemudian juga saya juga diminta itu sepanjang itu saya ada 6 media semua. Dan ketika melihat situasi seperti itu, kita harus tenang. Orang humas itu harus tenang. Tadi sih tambahannya lagi, jangan berasa busuk. Jangan Karena panikan ya. jangan terpuruk panik, gitu ya. jangan panikan. Kalau panikan nggak nyelesain masalah. Tantrum sendiri gitu ya. Yes, jadi harus kita lihat. Nah, Cilacap itu mungkin baru kali itu ada press conference paling malam. Saya press conference itu jam 12 malam. Jam 12 malam. Ya, lebih di hadapan sekitar 50 teman-teman media. Dan itu harus siap. Dan saya harus menjelaskan dengan tenang apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina untuk menyelesaikan kasus itu. Press conference jam 12 malam Yes. itu menurut saya udah di tingkat yang ini masalahnya secara tiba-tiba diselesaikan secara tiba-tiba juga gitu. Ya, harus ya. karena semua orang menunggu. Ya. Disitulah butuhnya kita tadi informasinya lengkap, kitanya tenang, kitanya punya hubungan baik dengan teman-teman media. Ketika kita memberikan pernyataan, teman-teman juga menerima. Gak yang protes atau apa gitu. Yes, pertanyaan harus kita bahas. Tentu pertanyaan mereka bertanya, tapi kita jawab. Tapi itu kan menurut saya tantangan yang lumayan besar juga ya. Kira-kira waktu tentang hilang di Cilacap itu ada nggak sih tantangan yang terbesarnya gitu Pak? Kayak yang mungkin yang lebih besar dari itu atau menurut Bapak sendiri ini susah sih gitu atau tantangan terbesarnya? Ya alhamdulillah, balik lagi tentu bukan karena saya jago banget, saya hebat gitu kan. Tentu kita juga harus tahu bahwa Allah mungkin memberikan kemudahan kepada saya. Sesulit apapun, kalau Allah memberikan kepada kita kunci jawabannya, alhamdulillah, insya Allah. Sebesar apapun masalahnya, tapi Allah memberikan juga jalan kepada kita untuk dimudahkan, insya Allah. Mungkin bagi sebagian orang, berat. Tapi bagi kita berat sih, tapi kebetulan kita bisa menyelesaikan. Bisa membuat situasi yang mestinya chaos ini menjadi lebih tenang, tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, selesai dengan cepat. Gitu Mas. Apalagi nih, ini saya kalau udah ditanya ini nggak akan selesai nih, saya bisa cerita banyak lagi. Gimana? Apalagi nih? Mungkin ini dan berhubungan dengan Cilacap tadi. Kan kejadian itu mendadak banget Pak. Kayak nggak tahu tiba-tiba terus kebakaran. Nah pas kejadian itu apa sih pas momen menghadapi media itu gimana cara mengajak media tuh buat nggak mengirim opini seakan-akan itu tuh kelalaian dari petugas atau kelalaian kita? Ya, gitu balik lagi tuh. Kita harus punya
kata-kata narasi yang tepat untuk menjelaskan kepada publik. Yang pasti ya, seorang humas itu jangan berbohong. Nggak boleh berbohong. Nggak boleh berbohong. Nggak boleh. Misalnya gini, ini masuk kebakaran ya, ini kebakaran. Boleh nggak kita bilang, alhamdulillah telah padam? Nggak bisa. Apa zaman sekarang? Semua orang punya kamera sendiri-sendiri. Loh, gimana humas ngomong udah padam? Nih buktinya nih, misalnya gitu. Jadi nggak bisa kita bohong. Berarti apa yang kita sampaikan? Ya tentu itulah butuhnya kita menggali informasi selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya. Nah, harus ada juga orang humas itu dipercaya. Trust dari siapa? Dari teman-teman sendiri yang ada di lapangan. Misalnya, orang-orang lapangan itu kadang-kadang juga nggak semua informasi dikasih ke kita. Iya. Ada yang sembunyiin gitu ya. Iya. Nah ini yang kadang-kadang kita juga suka, oh yaudah dia ngomong begitu kita terima. Kita gali juga. Humas itu ya perlu juga jadi pelajaran juga. Humas itu adalah layaknya jurnalis internal. Jadi kita misalnya kita ngomongin tentang keuangan ya. Saya akan tanya dulu, saya sebagai orang humas, Pak, ini gimana sih keuangan kita? Kok sekarang labanya naik? Oh ya laba naik karena kita bisa misalnya kita ekspansi bisnis di sini. Apa sih ekspansi bisnisnya apa Pak? Di mana? Di sini. Yang kira-kira ketika kita ngomong ke orang lain, kita udah menduga ini si A kalau saya jawab ini pasti akan ada jawab pertanyaan muncul berikutnya. Iya. Nah kita jangan sampai begini, lupa apa lagi ya? Nggak bisa, pertanyaan Anda saya belum tahu jawabannya. Nah jadi sejak awal ketika kita ngomong dengan misalnya dengan orang direktur keuangannya atau manajer keuangannya, gali lebih dalam. Apakah ketika ketemu saya misalnya Mas Fakih ngobrol, ngobrol dengan Mas. Apakah semua pertanyaan yang saya tanyakan kepada Mas Fakih itu ditanyakan oleh? Enggak juga. Tapi ketika ditanya saya sudah lengkap. Jadi humas itu juga berperilaku sebagai jurnalisnya internal. Kita kan spokesperson ya. Kita yang jadi juru bicaranya. Nah, juru bicaranya nggak dapat informasi yang lengkap. Pak, terkait yang ini bagaimana Pak? Yang mana ya? Saya nggak tahu. Itu tidak profesional gitu. Nah, itu. Atau kita pun kalau tidak tahu, kita harus punya kata-kata narasi yang pas. Oh yang tentang itu begini ya, nggak langsung, oh saya nggak tahu. Kita harus cari alternatif omongan lain. Baik teman-teman, memang kita ketahui bahwa ini begini. Wah dulu, itulah skill berkomunikasi. Gitu Mas. Oke. Udah Anything banyak. else? Mungkin kita udah panjang lebar ya dari banyak pertanyaan kita menanyakan kepada Pak Hakim. Mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk penutup lah istilahnya. Dari tadi Bapak udah panjang lebar ngejelasin tentang skill-skill yang kita butuhkan sebagai humas, apa sih keseharian sebagai humas. Nah, harapan Bapak tersendiri nih untuk hubungan antara PR dan jurnalis ke depannya di kerajaan. Ya, hubungan seorang pelaku di dunia humas dengan di jurnalis itu ya partnership. Partner. Kita ya perusahaan bikin sesuatu yang wah gitu ya. Terus ternyata nggak ada pemberitaannya, cuma. Memang sekarang ada media sosial ya, ada Instagram, ada katakanlah X, TikTok, Facebook dan segala macam. Yang sekarang itu juga berperan penting dalam konteks kehumasan. Tetapi kita harus paham juga itu adalah media sosial. Orang juga masih bisa membedakan mana media sosial, mana media yang benar-benar media. Oke. Jadi
hubungan itu harus tetap berjalin dengan baik, kita berkomunikasi dengan mereka, karena mereka jelas ketika ngomongin tentang media sesuatu, media apalah namanya gitu ya, itu kan jelas ada wartawannya, ada portalnya, ada produk medianya, produk jurnalisnya. Beda dengan ketika bicara media sosial, kita nggak pernah tahu kadang-kadang siapa yang memposting. Kira-kira gitu. Orang-orang pada akun fake juga gitu Nah, sering. bisa begitu. Jadi misalnya kita jadi humas gitu, kita memperbaiki citra perusahaan, buat apa dibaiki kalau orang-orang nggak tahu gitu ya? Iya, betul. Kita hanya orang-orang internal aja. Memang misalnya gini, kita di perusahaan misalnya dapat bisnis baru, kita nggak cerita ke orang lain, ya sudah, biasa-biasa aja. Biasa. Tapi ketika kita publikasikan dengan baik, orang makin dapat meningkatkan citra dari perusahaan kita. Iya. Karena bicara kehumasan itu bicara bagaimana caranya hal-hal yang baik bisa tersampaikan. Dan yang lebih penting juga jadi ilmu juga. Seorang humas tuh bisa jadi bukan selalu bicara mengenai bagaimana mendeliver sebuah berita kepada publik, tapi juga sebaliknya, bagaimana menahan sebuah berita yang katakanlah kurang baik tersampaikan kepada publik. Jadi itu juga skillnya tidak hanya bicara bikin dulu kasih ke orang, tapi ada kalanya ada berita yang kira-kira kurang baik ya, gimana caranya supaya ini juga tidak muncul di media. Bukan berarti kita membohongi, tapi ya kita harus bicara ini kalau kita dimunculkan ini akan berdampak kepada misalnya partner bisnis kita apa segala macam kita dan segala macam. Mengantisipasi gitu. Yes. Nah, jadi gitu teman-teman, kita udah banyak banget ngobrol sama Pak Hatim dari mulai skill apa sih yang harus diperlukan oleh orang yang ingin menjadi humas gitu ya, sampai ke kasus kilang Cilacap gitu ya Pak. Tadi Bapak terjun langsung di lapangannya gitu, memberitakan saat jam 12 malam gitu ya Pak. Nah itu sangat berpengalaman lah gitu, dan memberikan kita pelajaran gitu teman-teman. Nah Mas Radif, kira-kira bagaimana setelah ini? Mungkin itu aja kali ya. Ya. Apa ada lagi? Kalau dari kita mungkin cukup segitu Pak yang ingin kita tanyakan. Mungkin ada kata penutup nih dari Bapak sendiri buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin jadi pekerjaannya di bidang kehumasan di masa depan. Semangat ini. Oke, Mas ini kan kalau kita bicara lulusnya mungkin 3 tahun 4 tahun yang akan datang. Itu dunia sudah berbeda. AI sudah di depan mata. Iya. Jadi bagi saya, teman-teman yang sekarang di mahasiswa, coba gali lebih dalam bagaimana AI ini berperan ke depan. Karena apa? Karena sekarang semua udah mengarah ke sana. Kami sudah paham, sudah menyadari, kami orang-orang yang sepuh ini, ya generasi-generasi yang sudah saatnya mungkin dengan perkembangan zaman dan teknologi tetap harus mengikuti, tapi kan tidak menjadi operator langsung. Secara keilmuan, mungkin secara teori kami paham, tapi bagaimana teman-teman mengekspresikan dunia kehumasan dengan ke depan AI yang semakin merajalela ini, tentu harus disikapi oleh teman-teman menjadi sebuah tantangan. Sekarang serba mudah, serba enak, semua by internet. Beda banget dengan awal-awal waktu saya memasuki dunia jurnalistik, sekalipun itu di mana kapal mencari internet itu agak susah gitu ya. Dan sekarang semua udah dalam genggaman gitu. Jadi buktikan teman-teman humas itu, ya mohon maaf, bukan mengecilkan peran teori ya, tapi teori itu oke jadi semacam pegangan kita. Tapi yang lebih penting, bagaimana teori ini bisa kita implementasikan di dunia kerja.
yang ada lag nih antara teman-teman belajar dengan nanti ketika teman-teman bekerja minimal ada lag 4-5 tahun. Kalau dalam dunia penerbangan itu apa yang muncul hari ini produk sebuah pesawat terbang itu adalah kajian dari 10 tahun yang sebelumnya. Sama kita juga melihatnya begitu. Jangan sampai teman-teman menjadi orang-orang yang ketinggalan zaman. Itu kira-kira. Berarti ada dua yang saya simpulkan gitu, ngikutin zaman dan juga banyakin praktek gitu ya Pak. Untuk menjadi seorang humas yang baik di masa yang akan datang. Gitu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih Pak Sama-sama. atas semua jawaban-jawabannya. Mungkin kalau di tempat lain kita nggak bisa buat dapetin itu ya teman-teman. Jadi mungkin sampai sini saja podcast kita. Oke, terima kasih. Ya. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih kehidupan kehumasan secara langsung gitu, boleh untuk follow Instagramnya ada mungkin Pak? Saya ada Instagramnya Hatim Ilwan. Hatim Ilwan ya, di follow ya teman-teman. Iya. Enggak juga nggak apa-apa. bebas. Saya Fakih dan sekian podcast kita kali ini bersama dengan Bapak Hatim Ilwan, Vice President Corporate Secretary dari PT Perta Arun Gas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.